Abi mau ini kali mau baca pertama. Kalau yang megang mic baca pertama biar cepet, nanti mau pergi, mau pergi. Biar kamu Iya, iya. Ya, Abang baca dulu deh, abang baca dulu habis itu aja. Dari baca ya bang ya. Abang baca dulu. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak yang ada wabarakatuh. yang baca ibu. Alhamdulillah, Abang baca dulu deh, bilang apa deh? wa na'udzubillahi min anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa bin Nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun Jangan pakai wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah setiap muslim. Orang yang berilmu adalah orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Yarfa'ullahu allazina yarfa'ullahu allazina amanu wa allazina utul ilmu darajat. Allah akan mengangkat orang-orang mukmin itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi makin mulia orang itu adalah makin banyak ilmu pengetahuannya, terutama tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Agar dia selalu berjalan lurus sesuai dengan lurusnya para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada. Dan dengan perjuangannya sehingga Islam itu berkembang di seluruh penjuru dunia, sehingga menjadi sebuah pedoman hidup dan gaya hidup bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Dan silakan dibaca tuh. Tim, baca dulu Tim. Ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami yang dan diturunkan kepada Ibrahim Ismail, Ishak dan Yakub dan Yakub dan anak-anaknya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak
Dan membedakan seorang pun di antara mereka dan hanya hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Dan bagi barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wah, bagus bacaannya. Keren ya. Jadi kalimat-kalimat pendek kreatif itu sudah bisa memberikan pemahaman kepada kita ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami? Al-Quran. Dan diturunkan kepada Ibrahim. Al-Quran juga. Ismail, Isa, Yakub, dan anak-anaknya. Nah, semuanya Al-Quran. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Nah, itu Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Nah, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Nah, barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, nah, barang siapa, ini peringatan, barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu kepadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kita lanjut. Mana? Apa lagi nih? Anan. Mana Anan? Sini aja. Langsung aja. Ya nanti. Abang punya mic juga. Terus. Surat ketiga ayat 95. Katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Surat ketiga ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah benar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bagus. Jangan dilempar. Ibu mau baca. Ibu baca. Jadi kalau kita perhatikan surat 3 ayat 95 yang dibaca oleh Anan terjemahnya tadi. Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dengan agama yang lain, tetapi agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi orang yang agama Ibrahim itu tidak termasuk orang musyrik. Kemudian di surat 3 ayat 102 bacakannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanut
taqullahal haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti ada orang beriman yang belum bertakwa. Nah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya, jangan kita mati dalam keadaan orang kafir, dalam keadaan musyrik. Jadi mati itu dalam keadaan Islam. Itu maksudnya. Baca tuh yang berikut. Ya. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 138. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan. Nah, jadi Al-Quran itu hanya penerangan bagi seluruh manusia, bukan orang Islam saja, tetapi seluruh orang manusia. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tidak semua orang manusia itu bertakwa. Jadi petunjuk pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lanjut. Terus, apa lagi? Sesungguhnya Allah beserta orang Sesungguhnya, kata Allah. Sesungguhnya, berarti tidak main-main. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Selama kita bertakwa, jangan khawatir. Rezeki itu pasti mengalir. Ya kan? Allah itu beserta kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan membela kita dari segala macam ancaman. Ancaman kelaparan, kekurangan jiwa dan sebagainya. Jadi Allah bersama orang-orang bertakwa dan berbuat kebaikan. Nah, ini yang harus ditekankan di dalam diri kita masing-masing. Lanjut. Ini kacamata nih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekati kepadanya dan berjihad, berjihadlah pada jalannya supaya kamu Ya. Ya, di surat 5 ayat 35 ya, harus perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tabu ilaihil wasilata wajadu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, panggil lagi orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Berarti orang yang beriman itu banyak yang tidak bertakwa. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Apa jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, ketakwa itu? Mempelajari ayat Al-Quran seperti pagi hari ini kita pelajari. Jalannya adalah seperti itu untuk menjadi orang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalan-jalannya. Kita berjuang, berjihad, itu bangun pagi-pagi, mempersiapkan diri untuk mempelajari ayat-ayat Allah itu. Kita menahan diri dulu dari kesenangan tidur kita. Nah, ini berarti sebenarnya masuk berjihad jalannya. Supaya kamu mendapat keuntungan, keberuntungan. Jadi orang yang beruntung itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, berjihad, mempelajari ayat Allah, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Kalau kita tidak mempelajari ayat Allah, kita lupa, kita lalai, berarti kita termasuk orang yang merugi. Lanjut. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan
memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, dalam surat 5 ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun bima ta'u idza ma taqaw wa amanu wa 'amilus solihati summa taqaw wa aminu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa. Jadi Allah yang mengatakan tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dia perhatikan tidak ada dosa. Allah yang mengatakan tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh yang karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apa makanan yang mereka makan dahulu? Misalnya makanan yang tidak tahu halal dan haramnya. Tidak ada dosa. Apabila tidak ada dosa itu apabila mereka bertakwa dan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan beriman, melakukan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi tidak ada hitungan-hitungan yang sebelumnya. Yang dahulu kita memakan makanan halal dan haram karena kita bodoh, karena kita lalai. Tetapi setelah kita tahu, kita mempelajari ayat Allah, maka kita beriman dan bertakwa, Semua dosa-dosa kita dahulu itu diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Nah, jadi Allah suka kepada orang-orang yang seperti ini. Ini artinya orang-orang yang bertobat, tobatan nasuha. Lanjut. Ayah kasih. Cek. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu Itu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebajikan kepada ibu bapak, kaum kerabat dan anak yatim dan orang-orang miskin dan serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dialah berikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak menjadi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Ya. Isra 2 ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Berjanji dengan Bani Israel, jangan menyembah yang lain, jangan menjadi orang musyrik, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak kamu. Ya kan? Apa janjinya? Menyembah selain dari Allah, kemudian berbuat baik kepada ibu bapakmu, karib kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik. Tidak boleh kita berkata kasar. Kepada siapa? Kepada ibu bapak, anak yatim, fakir miskin yang tadi. Jadi, dan kepada manusia. Kemudian dirikan salat. Kemudian bayarkan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Kalau kita melanggar janji itu, kecuali sebagian kecil daripadanya, kamu daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Jadi sebagian kecil itu berpaling, tidak boleh. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Jadi kalau kita menyembah selain dari Allah, jangan
Jangan menyembah selain dari Allah, berbuat baik pada anak yatim, fakir miskin, orang-orang baik, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan, tidak boleh berpaling dari itu sedikit pun. Nah, itulah kira-kira. Lanjut, ada lagi? Udah habis. Nah, ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan hati kita tetap terpaut kepada ajaran-ajaran Allah melalui Al-Quranul Karim. Dan kita selalu menjadi gaya hidup kita adalah Al-Quran. Insya Allah kita akan dimasukkan kepada surga yang dijanjikan oleh Allah seluas langit dan bumi. Dan di sanalah kita berkumpul kembali apabila kita nanti dengan doa-doa kita, orang tua kita, nenek moyang kita, karena kita menjadi orang yang saleh, kita akan dikumpulkan kembali kemudian hari. Kita bersama-sama lagi, bersenang-senang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.